Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak dan saudara-saudaraku semua yang sangat membanggakan, pada Ramadan kali ini kami ingin berbagi terkait dengan kasih sayang dalam Islam. Tak terhitung hikmah dan makna dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang Islam sebagai agama rahmah. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, menampakkan rahmatnya itu pada agama Islam, yang di situ banyak sekali menunjukkan wujud daripada kasih sayang. Coba kita lihat, tidak satu pun perintah dalam Islam itu yang memberatkan kita sebagai manusia yang sudah memilih Islam sebagai agama. Bahkan kita bisa melakukan perintah Allah itu sesuai dengan keadaan. Contohnya, kita bisa mengqashar atau menjamak sholat saat syafar. Kemudian di saat bulan Ramadan yang diwajibkan puasa ini, boleh kita juga berbuka bila ada uzur atau yang lainnya. Bahkan zaman dulu saat Rasulullah itu menyampaikan pada hambanya supaya tidak banyak bertanya. Kenapa? Karena semakin banyak bertanya terkait perintah Allah, maka akan semakin banyak perintah yang harus kita jalankan. Maka sama Rasul dilarang untuk banyak bertanya. Rasul khawatir jawabannya itu akan memberatkan kita sebagai umat Islam. Di surat Al-Balad ayat 17, untuk mengingatkan saling mengasihi dan menyayangi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia juga termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar serta saling berpesan untuk berkasih sayang. Jadi orang beriman itu selalu melakukan amalus sholihah, melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan ini juga dalam wujud apa? Untuk saling menasihati, saling berpesan. Di sini dijelaskan untuk saling berpesan dalam hal sabar dan dalam hal kasih sayang. Seperti yang kita lakukan, yang kita baca setiap saat ada pertemuan, ada kajian, ada rapat dan sebagainya, bertolabul ilmi dan sebagainya. Yang selalu kita akhiri dengan surat Al-Asr. Di akhir ayat itu menyebutkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Untuk saling menasihati, mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, ini yang kemudian kaitannya erat sekali, esensinya akan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Karena itu Rasulullah SAW juga menasihati kita untuk apa? Untuk menebarkan kasih sayang itu, memberikan kasih sayang itu juga kepada makhluk yang lain selain kepada manusia. Wujud apa? Sebagai untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu irhamu ahlal ardi yarhamukum man fis sama. Hadis riwayat Abu Daud. Orang yang menebar kasih sayang akan disayangi oleh yang Maha Penyayang.
Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangimu. Ini jelas sekali ya. Ini jelas sekali gambaran ya. Gambaran bagaimana kita harus memberikan kasih sayang. Jika kita sangat menyayangi bumi, langit itu akan menyayangi kita. Sama halnya jika kita berbuat baik, maka kebaikan akan senantiasa menghampiri kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudaraku yang sangat kami banggakan, ya, maka selama hidup ini maka bisa kita simpulkan bahwa segala sesuatunya itu semuanya hanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di muka bumi dijemput dengan rahmat Allah. Ya, kita hidup di muka bumi ini juga atas dasar rahmat Allah, disertai dengan rahmat Allah. Ya, nanti saat kita meninggalkan bumi itu juga, insya Allah juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saatnya kita berharap semoga dengan rahmat Allah itu kita bisa menikmati kebahagiaan, ya, selain kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat kelak. Ya, jadi semua kebahagiaan yang ada, makhluk yang ada di bumi ini, semuanya adalah karena rahmat Allah. Dari Salman berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ciptakan langit dan bumi dengan 100 rahmat. Setiap rahmat meliputi antara langit dan bumi. Satu dari rahmat dititip di bumi. Karena rahmat yang satu itulah sang ibu menyayangi anaknya. Binatang hidup dengan sejenisnya, dengan berkasih sayang. Dan nanti pada hari kiamat akan digenapkan kasih sayang itu. Ibu coba, ini kalau kita tadaburi, ini kita cermati. Ya, kenikmatan yang kita rasakan selama ini dan dirasakan oleh puluhan juta orang dan dirasakan oleh puluhan juta makhluk Allah itu hanya satu dari rahmat Allah yang diturunkan. Jadi dari 100 rahmat yang dimiliki Allah itu baru satu yang diteteskan di bumi. Dan itu kita bisa merasakan sampai saat ini. Coba kita bayangkan. Apabila kemudian digenapkan 99 rahmat yang lainnya diturunkan. Kita tidak bisa membayangkan di luar nalar kita. Bagaimana rasa tentram, rasa kebahagiaan yang kita rasakan saat ini yang itu sudah baik. Ya, itu akan menjadi berlipat-lipat kebaikannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat kami banggakan. Sesungguhnya berkasih sayang adalah merupakan naluri, fitrah, terutama bagi manusia. Mengasihi orang lain adalah hakikatnya juga mengasihi diri sendiri. Ya, jadi bisa dikatakan dia adalah aku, dia adalah bagian dari hidupku. Sedihnya mereka, ya, sedihnya sahabatku, sedihnya kawanku adalah sedihku. Dan bahagianya adalah juga bahagiaku. Mungkin sekilas begitulah ilustrasi untuk menyampaikan bagaimana kita bisa mengasihi, ya, bisa menyayangi sesama manusia. Nah, ibaratkan kalau diumpamakan di hadis Bukhari Muslim itu, ya, orang dalam berkasih sayang itu seperti tubuh. Apabila jika yang satu bagian saja disakiti, maka tubuh yang lain akan merasakan sakit. Bapak, Ibu, serta saudara yang sangat kami banggakan, maka dari itu tidak dikatakan muslim, ya, jika ya seseorang itu masih belum bisa berdamai dan menyejukkan lingkungan sekitar. Tidak dikatakan orang yang beriman jika ia tidak bisa menjaga dan menenteramkan dirinya sendiri. Tidak dikatakan muhsin atau orang yang baik jika tak mampu memperbaiki dan merawat alam sekitarnya. Nah, maka itu ya kita sepakat bahwa sumber dan pemilik rahmat adalah Sang Maha Rahmat.
Sumber dari kebaikan adalah Sang Maha Baik. Ya, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Ar-Rahman yang tak pilih kasih untuk seluruh makhluknya di bumi. Dia pula Ar-Rahim yang tak terbatas kasih sayangnya untuk hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Ibu, bapak, dan saudaraku sekalian, ya, Islam sebagai konsep yang ideal sebagai referensi agama kasih sayang ini tak diragukan lagi. Maka itu tak ada celah sedikit pun mengidentifikasikan Islam ini sebagai agama kekerasan. Masalahnya adalah, apakah kita sebagai umat muslim mampu mengamalkan Islam itu, ya, Islam yang penuh dengan rahmat Allah itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul-Nya. Sikap kita selaku umat Islam itu, ya, harus, ya, bisa memberikan apa? Jaminan, menggambarkan Islam itu sebenarnya bagaimana. Ya, kita harus mampu mempertontonkan bahwa inilah sosok Islam yang menyejukkan, yang menyebar kedamaian, yang selalu membawa kebaikan, yang selalu membawa kedamaian dan sebagainya. Kita tepis bahwa Islam itu identik dengan kekerasan dan sebagainya. Mari kita sama-sama untuk menepisnya dan membaliknya bahwa hanya ada kebaikan dalam berislam. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, yang sangat kami banggakan, ya, banyak sekali cerita-cerita, ya, kisah-kisah bagaimana, ya, Rasulullah itu menebar kasih sayang, ya, kepada umatnya. Sampai kemudian ini yang cerita yang ketika Rasul sering menyuapi seorang yang buta, padahal beliau, ya, orang buta ini menghina-hina Rasul, tetapi dengan kasih sayangnya Rasul tetap bersabar untuk menyuapi dan sebagainya. Ini bagian dari kisah-kisah yang harus kita teladani, ya, yang harus kita teladani dan bersabar untuk senantiasa berusaha untuk mencontoh dan mengamalkannya. Bapak Ibu yang sangat kami banggakan, dan selain masih banyak, marilah kita juga perbanyak referensi literasi kita, ya, terkait bagaimana Rasulullah menyontohkan, menebarkan kasih sayang sesama manusia juga makhluk yang lain. Nah, itu untuk sebagai acuan kita nanti kita dalam bertindak, dalam bersikap juga, dalam segala hal, dalam berpikir dan sebagainya. Terakhir, marilah kita senantiasa mengupas, menggores sebanyak mungkin contoh-contoh kerahmatan dan kasih sayang dalam kehidupan kita, agar kita dapat menjadi cerminan bagi yang lain, terutama jamaah-jamaah kita yang ada di ranting-ranting, yang ada di cabang-cabang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidaklah kelembutan itu hilang dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Hadis riwayat Abu Hurairah. Maka itu menjadikan kasih sayang sebagai pijakan gerakan, ya, akan memudahkan kita dalam berdakwah dan bermuamalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya, semoga ini bisa memberikan manfaat, bisa mencerahkan, dan juga bisa, ya, mendamaikan sesama, ya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.